Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Satika, NPM 2110007-820-1071. Di sini saya mengambil pasien pelayanan publik ataupun PP1. Dosen pengampu Ibu Nani Mandasari. Di sini saya akan memenuhi tugas video tentang pengambilan keputusan pada remaja perempuan. Sekian, terima kasih. Kasus pengambilan keputusan pada remaja perempuan yang terlibat prostitusi. Keterlibatan anak dan remaja ke dalam prostitusi sudah lama terjadi. Bahkan saat ini, kasus perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual anak telah mencapai 54%. Masa remaja merupakan periode yang rentan serta memiliki karakteristik rasa ingin tahu yang tinggi. Maka dari itu, terkadang remaja mengambil keputusan yang mengarah kepada tingkah laku, bersikap ke konflik, contohnya pada remaja yang terlibat prostitusi. Diagnosis penyebab terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengalami permasalahan di dalam keluarga. Beberapa kondisi menyebabkan remaja merasa tidak terpenuhi kebutuhan afeksinya, seperti percayaan orang tua dan perselingkuhan seorang ayah. Terdampak terhadap kedekatan antara orang tua dan anak. Yang kedua, mencari dukungan sosial dari lingkungan teman. Selain penerimaan dari anggota kelompok, juga adanya rasa setia kawan yang tinggi. Misalnya, apabila seseorang mengalami kesulitan, maka anggota lainnya akan membantu menyelesaikan masalahnya, termasuk saat ini mengalami kesulitan makan dan tempat tinggal. Yang ketiga, terpapar dan terlibat dalam perilaku kenakalan remaja. Remaja menemukan lingkungan teman yang menyediakan berbagai kebutuhan, khususnya sebagai tempat untuk memperoleh kesenangan, kenyamanan, termasuk juga perlindungan. Adapun yang keempat, meninggalkan rumah yang dituntut untuk hidup mandiri. Meninggalkan rumah untuk menuntut remaja untuk dapat hidup secara mandiri, yang berarti remaja harus memenuhi segala kebutuhannya sendiri karena meninggalkan rumah dalam waktu yang lama atau bahkan memutuskan untuk hidup berpisah dengan keluarga. Yang kedua, kembangkan alternatif. Cari alternatif secara relatif. Banyak di antara remaja melakukan prostitusi dikarenakan cara berpikir mereka yang menurut mereka sudah rasional itu salah. Kondisi mereka memperoleh untuk berpikir rasional, untuk menghasilkan yang ideal terhadap dari solusi masalah yang ada. Bila dengan menyibukkan dengan mencari pekerjaan baru, alasan kuat mereka yang melakukan prostitusi ialah mendapatkan uang. Sehingga alternatif tepat ialah dengan mencari penghasilan dengan kerjaan yang baik dalam kalangan remaja. Bisa juga dengan mencari teman yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dengan melakukan razia di tempat hiburan malam seperti hotel, hiburan malam, serta tempat lain yang berpotensi terjadinya prostitusi. Sehingga bisa menekan ke orang yang terlibat prostitusi. Bisa dengan memberikan perbaikan akhlak dengan efek jerahnya terhadap pendekatan melalui pembinaan terkait agama dengan membuat hukuman yang bisa terhadap pelaku prostitusi. Juga bisa membuat kasus prostitusi berkurang. Bisa dengan dukungan psikologi sosial seperti konseling psikologi untuk membantu remaja memahami penyebab terlibat prostitusi dengan mengatasi masalah emosionalnya. Yang kedua, bisa dengan pemberdayaan ekonomi. Penglibatan program bantuan ekonomi untuk membantu keluarga yang mungkin kekurangan kesulitan akan uang. Menyediakan perlindungan bagi remaja perempuan serta akses peradilan anak. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemantauan dampak sosial. Melihat apakah ada perubahan dalam keterlibatan remaja perempuan dalam prostitusi setelah penerapan alternatif keputusan. Lalu, menilai perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap prostitusi dan remaja yang terkait. Yang kedua, pendekatan pendidikan secara formal dan non-formal.
Menilai apakah program edukasi telah akan meningkatkan kesadaran remaja perempuan tentang apa saja risiko dan konsekuensi terlibat dalam prostitusi. Yang ketiga, aktivitas dukungan psikologi sosial. Mengukur bagaimana perubahan emosional remaja perempuan melalui konseling psikologis dan menilai efek baik yang ditimbulkan setelah adanya psikologi ini. Sedangkan yang keempat, dari segi ekonomi, kita dapat mengukur kemajuan remaja memperoleh kemampuan dan mencapai kemandirian ekonomi, sehingga pengambilan keputusan yang diambil remaja tidak lagi salah. Yang terakhir, ataupun yang kelima, menilai tingkat kerjasama dengan pihak berwenang dalam perlindungan hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.